Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, jurusan Sistem Informasi 05. Di sini kami akan memaparkan tentang Wealth Management dan PT HSBC Indonesia untuk memenuhi ujian tengah semester Fintech. Next. Sebelum kami masuk ke materi, saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok kami, yaitu pertama ada saya sendiri, Gempita Larasati, lalu Lutfia Sungkar, selanjutnya M. Irfan Maulana, dan yang terakhir ada Sofia Munaulia. Next. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu daftar isi dari bahan-bahan diskusi kami. Pertama, ada Wealth Management, kedua PT Bank HSBC Indonesia, dan yang terakhir penjelasan mengenai bisnis model Canvas PT Bank HSBC Indonesia. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sofil. Pada Saudari Sofil, saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada pengertian dari wealth management. Wealth management adalah sebuah layanan manajemen kekayaan dari perusahaan keuangan untuk individu dan juga keluarga yang akan menawarkan berbagai jenis layanan seperti manajemen investasi, manajemen aset, konsultasi pajak, asuransi, dan sebagainya. Fungsi dari wealth management ialah melindungi dan juga memelihara kekayaan, mengakumulasikan dan mengembangkan kekayaan, serta mentransfer kekayaan kepada generasi selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Lutfia Sungkar. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Saudari Sofil. Di sini PT Bank HSBC Indonesia. Jadi PT Bank HSBC Indonesia adalah satu bank dan perusahaan layanan keuangan terbesar di dunia. HSBC Indonesia ini melayani sekitar 40 juta nasabah melalui bisnis wealth and personal banking, commercial banking, serta global banking and markets. Jaringan HSBC meliputi 63 negara yang berada di wilayah Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika Utara, Amerika Utara, dan Amerika Latin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Irfan. Baik, terima kasih kepada Saudari Lutfia. Di sini ada wealth management pada PT Bank HSBC Indonesia. Saat ini setiap bank rata-rata memiliki fasilitas wealth management untuk para nasabahnya. Fasilitas ini biasanya dibalut dengan produk layanan prioritas maupun prepaid untuk nasabah-nasabah premium yang memiliki dana di atas 1 miliar. Kemudian untuk HSBC, Anda bisa menikmati layanan atau fitur wealth management dengan menjadi nasabah HSBC Premier yang memungkinkan Anda memantau, menganalisis, bahkan mengelola portofolio dimanapun dan kapanpun. HSBC menyediakan berbagai jenis layanan wealth management, mulai dari asuransi, investasi, dan wealth management. Selanjutnya yaitu BMC. Oke, di sini saya akan memaparkan tentang bisnis model Canvas. Pertama ada customer segment. Customer segment adalah satu atau beberapa jenis customer yang dilayani oleh sebuah usaha. Elemen ini membahas mengenai target konsumen, yaitu siapa yang membeli produk, bukan siapa yang mengkonsumsi produk. Oke, poin-poin customer segment pada PT HSBC pertama adalah generasi milenial berumur 25-34 tahun, kedua korporasi, ketiga institusi. Dan untuk kompetitornya ada Bank DBS Indonesia, kedua ada Citibank Indonesia, dan yang terakhir ada Bank Raya atau Agro. Dan untuk regulator, pertama ada OJK, dan yang kedua ada Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, value proposition. Value proposition adalah manfaat yang ditawarkan organisasi kepada segmen pasar yang dilayani. Untuk
value proposition. Untuk poin value proposition PT HSBC Indonesia, yaitu PT HSBC menawarkan berbagai layanan menarik seperti wealth management. HSBC hadir dengan berbagai solusi finansial komprehensif untuk Anda. Pertama, solusi perencanaan keuangan komprehensif didukung tim wealth management terpercaya. Kedua, financial health check komprehensif sesuai tujuan finansial dan profil risiko. Ketiga, kemudahan mengelola investasi melalui fitur Wealth Dashboard. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada channels. Channels itu merupakan value proposition yang disampaikan ke customer melalui komunikasi, distribusi, ataupun saluran penjualan. Channels dalam PT Bank HSBC ini ada 4. Yang pertama ada media sosial Bank HSBC, yang kedua ada website HSBC, yang ketiga ada email marketing, dan yang terakhir ada direct marketing. Baik, selanjutnya ada customer relation. Customer relationship itu adalah hubungan dengan customer yang dibangun dan juga dipertahankan bersama masing-masing customer segment. Customer relationship ini terdiri dari 4. Yang pertama ada customer support 24 jam untuk nasabah HSBC Premier atau Advance atau Fusion. Yang kedua ada feedback form. Yang ketiga ada direct automatic email. Dan yang terakhir ada website dan juga internet banking dari HSBC. Oke, selanjutnya ada revenue stream, yaitu jenis pendapatan dihasilkan dari proporsi nilai yang ditawarkan dengan sukses ke customer. Jadi elemen ini juga terdiri dari business to business, business to customer, and business to customer. Di sini ada investor dan nasabah HSBC. Oke, untuk elemen selanjutnya yaitu key partner. Key partner ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah Bank HSBC, kemudian dealer atau disebut dengan billing provider, kemudian ada WRI atau disebut dengan World Research Institute, dan WWF atau World Wide Fund for Nature. Kemudian elemen selanjutnya yaitu key process. Key process merupakan identifikasi atas aktivitas dan proses organisasi yang signifikan agar dapat menetapkan dasar yang jelas dan singkat untuk menjelaskan proses bisnis serta untuk menetapkan biaya maupun performasinya. Nah, key process ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah asuransi, kemudian investasi, wealth management, HSBC Premier, dan HSBC Advance. Kemudian elemen yang selanjutnya yaitu key resource. Key resource ini adalah merupakan sumber daya yang membantu suatu bisnis bisa bergerak secara manusia. Dialah yang menjadi kaki untuk berjalan sedikit demi sedikit untuk melakukan dan menjadikan visinya nyata. Key resource ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah SDM atau disebut dengan sumber daya manusia. Kemudian sarana komunikasi dan pelayanan yang lebih interaktif, contohnya yaitu aplikasi. Oke, selanjutnya. Oke, yang terakhir yaitu cost structure, yaitu jenis biaya yang terjadi untuk jalannya usaha. Jadi pemateri menyampaikan bahwa akan sangat berguna bila struktur biaya model bisnis ini dibedakan menjadi 2 kelas, yaitu terpacu biaya dan terpacu nilai. Dan di sini ada 2, marketing cost dan research and development cost. sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.